Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Kembali lagi saya Bu Duha akan membawakan materi permainan bola besar, yaitu permainan sepak bola. Namun sebelum Ibu bahas pelajaran ini, harapan saya anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Ingat, jangan lupa selalu pakai masker jika keluar dan selalu jaga kesehatan, cuci tangan baik keluar maupun di rumah. Sebelum kita bahas materi ini, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua kita, yaitu tentang permainan sepak bola, yang dimana minggu sebelumnya kita belajar tentang permainan bola besar juga dengan materi permainan bola basket. Kali ini Ibu akan membahas tentang aktivitas pembelajaran sepak bola. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian harus memahami variasi dan kombinasi menendang, mengumpan dan menghentikan bola. Terus kedua, memahami variasi dan kombinasi menggiring, menendang, mengumpan dan menghentikan. Yang ketiga, memahami variasi dan kombinasi menggiring, menghentikan, menendang bola ke gawang sasaran. Terus memahami variasi dan kombinasi melempar bola atau menyundul bola ke gawang. Dan terakhir mempraktikkan dan kombinasi gerak spesifik permainan sepak bola, di mana bisa menendang, mengumpan, menghentikan, menggiring dan menendang bola ke gawang. Jadi itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kita masuk materi, yaitu bahwa permainan sepak bola merupakan bentuk permainan beregu. Jadi ada 2 regu, di mana setiap regu terdiri dari 11 pemain dan mempunyai tujuan yang sama, yakni memenangkan pertandingan dalam permainan sepak bola. Keterampilan individu seorang pemain tidak ada artinya jika pemain tersebut tidak dapat menjalin kerjasama dengan teman beregu, meskipun setiap individu memiliki tingkat kemampuan yang tinggi sekalipun. Keterampilan individu baru akan besar manfaatnya jika digunakan untuk kepentingan regu atau tim, di mana tujuan permainan sepak bola yang dimaksud adalah untuk memenangkan pertandingan adalah memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Oleh karena itu, regu yang paling banyak memasukkan bola adalah regu pemenangnya. Sebenarnya cara menendang itu termasuk seni dalam permainan bola. Menendang merupakan faktor terpenting dan utama dalam permainan sepak bola. Untuk menjadi seorang pemain sepak bola profesional, pemain perlu mengembangkan kemahiran menendang dengan menggunakan kaki kanan maupun kaki kiri. Aktivitas pembelajaran 1. Jadi ini ada contoh aktivitas pembelajaran. Yang pertama, variasi dan kombinasi gerakan menendang, mengumpan bola menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, punggung kaki, dan arahan bola datar dan melambung. Cara melakukan gerakan variasi dan kombinasi gerakan menendang atau mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, arah bola datar, melambung adalah sebagai berikut. Jadi ini ada 1 aktivitas pembelajaran ini dapat dilakukan secara berpasangan atau berkelompok. Ini ada gambarnya ya. Kedua, aktivitas pembelajaran dimulai dengan memantulkan bola yang dilambungkan oleh teman. Jadi dilambungkan bolanya. Aktivitas pembelajaran dimulai dengan memantulkan bola yang dilambungkan oleh teman. Gerakan menerima dan memantulkan bola menggunakan kaki bagian dalam dan luar atau punggung kaki. Jadi ini adalah gambar aktivitas pembelajaran variasi, kombinasi menendang dan menahan bola. Jadi ini bisa dilakukan, pembelajaran ini bisa dilakukan di tempat, kemudian lanjutkan dengan bergerak maju mundur dan bergerak ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya bagian B, aktivitas pembelajaran 2. Jadi ini variasi dan kombinasinya berbeda lagi. Ini menggiring menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar dan punggung kaki.
Cara melakukan gerakan variasi dan kombinasi gerak menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki dalam permainan sepak bola ini adalah sebagai berikut. A. Aktivitas pembelajaran dilakukan dengan mengikuti gerakan teman yang berada di depannya. Jadi ini ya, ini yang di depan, ini yang di belakang. Pembelajaran ini dilakukan secara berpasangan dan berkelompok. Jadi ini ada 3 kelompok ini ya. Terus aktivitas pembelajaran 3, variasi dan kombinasi gerakan menggiring, menendang, dan menghentikan bola. Nah, ini ada gambar di bawahnya, kalian bisa cermati. Terus cara melakukan variasi dan kombinasi gerakan menggiring, menendang, dan menghentikan bola dalam permainan sepak bola ini adalah sebagai berikut. Pertama, aktivitas pembelajaran dapat dilakukan secara perorangan, berpasangan, berkelompok, formasi berbanjar, atau formasi lingkaran. Yang kedua, jarak untuk menggiring, menghentikan, dan menendang bola kira-kira 7-10 meter. Pelaksanaannya diawali dengan menggiring bola ke depan, menempuh jarak sekitar 7-10 meter, kemudian bola ditahan menggunakan telapak kaki dan putar badan ke belakang. Yang keempat, setelah badan menghadap teman, umpan bola ke arahnya dan ditahan dengan telapak kaki bagian dalam, luar, atau punggung kaki. Jadi ini sangat jelas di gambar ya. Bagian dari aktivitas pembelajaran 4, variasi kombinasi gerakan menggiring dan mengumpan ke arah sasaran atau gawang, arah menggiring lurus. Jadi ini kita menembak ke arah gawang. Ini sangat jelas gambarnya. Cara melakukan variasi dan kombinasi gerakan menggiring dan mengumpan ke arah sasaran gawang dengan arahan gerakan menggiring lurus dalam permainan sepak bola ini sebagai berikut. Jadi 1. Aktivitas pembelajaran dapat dilakukan secara perorangan, berpasangan, berkelompok, atau formasi berbanjar. Yang kedua, lakukan gerakan menggiring lurus menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Ketiga, kemudian lakukan gerakan mengumpan dengan kaki bagian dalam, luar, atau punggung kaki ke sasaran gawang kecil. Aktivitas pembelajaran 5, jadi ini ada gambarnya. Variasi dan kombinasi gerakan menggiring dan mengumpan ke arah sasaran gawang dengan gerakan zigzag. Cara melakukan gerakan variasi dan kombinasi gerakan menggiring dan mengumpan ke arah sasaran gawang dengan gerakan menggiring zigzag dalam bentuk permainan sepak bola adalah sebagai berikut. Jadi ada 3 aktivitas pembelajaran dapat dilakukan secara perorangan, berpasangan, berkelompok, atau formasi berbanjar. Kedua gerakan dilakukan dengan menggiring zigzag menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, atau punggung kaki. Ketiga, lakukan gerakan mengumpan dengan kaki bagian dalam, bagian luar, atau bagian punggung kaki ke arah tengah gawang. Aktivitas pembelajaran 1 permainan sepak bola pada lapangan menggunakan 2 gawang kecil atau bendera kecil. Cara melakukan permainan sepak bola pada lapangan kecil dengan menggunakan 2 gawang kecil, bendera kecil sebagai berikut. Jadi ini ada gambar bermain ya. Aktivitas pembelajaran 2, 1, bermain sepak bola menggunakan lapangan kecil. Jadi silakan boleh dimodifikasi lapangannya. Yang pertama, aktivitas pemain dengan jumlah pemain 5 orang untuk setiap regu. Setiap pemain yang pertama mengendalikan bola hanya boleh memainkan bola dengan 4 kali sentuhan. Untuk pemain kedua, 3 kali sentuhan bola. Untuk pemain ketiga 2 kali sentuhan bola. Dan untuk pemain keempat 1 kali sentuhan bola. Terus bagian B, aktivitas pembelajaran 2, bermain sepak bola dengan menggunakan 4 bidang. Cara melakukan permainan sepak bola dengan menggunakan 4 bidang sebagai berikut. 1. Aktivitas pembelajarannya dengan menempatkan 3 orang pemain pada setiap bidang atau regu. Regu A 3 pemain pada bidang 1, regu B begitu juga, tapi pada bidang 2, regu C 3 pemain pada bidang 3, regu D 3 pemain pada bidang 4. Setiap regu berusaha menendang, mengumpan bola pada teman atau regu lawan. Regu berusaha untuk menghadangnya. Setiap regu diberi 1 bola membawa bola. Setiap regu tidak boleh keluar dari bidangnya masing-masing. Yang kelima, regu mendapatkan 1 poin bila umpan bolanya lolos ke rekannya di bidang lain. 6. Regu dianggap menang bila memperoleh poin terbanyak. Aktivitas permainan dilakukan secara
selama 10 sampai 15 menit. Ini ada gambar aktivitas pembelajaran 2 bermain sepak bola menggunakan 4 bidang. Oke, jadi diperhatikan gambarnya ya. Jadi selamat belajar anak-anakku semuanya. Semoga ibu jelaskan tadi bisa masuk di pikiran kalian, nanti bisa mempraktekkan di rumah seperti apa kombinasi dan variasi yang harus kalian mainkan di rumah. Tetap semangat, semangat selalu dalam belajar. Terima kasih, mungkin materi ibu hanya sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.